Halo guys, welcome back to this channel. Kali ini mau membahas materi logika matematika untuk persiapan ujian mandiri. Ini untuk yang belum selesai, berarti ada UNES, ada UNER, ada juga UNS ya. Oke, kita mulai saja. Jadi pertanyaannya, lingkaran dari semua perokok adalah peminum. Sedikit kita belajar dulu. Kalau semua itu nanti lambangnya begini. Ini huruf terakhirnya kan A, semua. Terus kalau ada atau beberapa, ini lambangnya begini. Ada beberapa, sebagian atau sedikit, artinya sama. Nanti kalau ada semuanya X, ini mau dinegasikan, ini lambang negasi. Negasi itu ditidakkan ya. Berarti ini masuk satu-satu nih. Jadi semua dinegasikan jadi beberapa atau sedikit. Dinegasikan X-nya jadi tidak X. Jadi kalau misalkan ada beberapa X, ini mau dinegasikan sama, masuk. Kalau ada dinegasikan jadi semua, terus ini dinegasikan jadi tidak X. Itu dia konsepnya untuk menjawab soal ini. Lingkaran dari semua perokok, ini semua perokok adalah peminum, peminumnya adalah X. Pertanyaannya diingkarkan, berarti kan ini jadinya beberapa atau ada perokok tidak peminum ya, yang tidak X. Ada perokok yang tidak peminum. Ya, inilah dia. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut lagi guys. Nomor 2. Ini materi logika tentang silogisme, penarikan kesimpulan silogisme. Jadi sedikit kita belajar. Jadi kalau ada pernyataan P maka Q, terus Q maka R, maka ini boleh dicoret. Kesimpulannya P maka R. Kalau misalkan ada P maka Q, terus R maka P, ini juga boleh dicoret. Kesimpulannya R maka Q. Jadi ini dibalik ya, dari bawah ke atas. Kalau ini atas ke bawah. Kita bisa jawab soal ini. Semua binatang menyusui, ini kita misalkan P adalah pemamah biak, itu Q. Kuda adalah binatang menyusui, ini misalkan R, ini adalah tadi P, sama begini. Jadi di situ kan P maka Q, terus R maka P. Ini kita coret dong. Berarti kesimpulannya adalah R maka Q. R-nya tadi apa? Kuda. Terus Q-nya tadi apa? Pemamah biak. Jadi katanya kesimpulannya kuda adalah pemamah biak. Berarti penalaran di atas bernilai benar. Oke? Nanti ada link di deskripsi untuk belajar lihat catatan tentang logika matematika. Oke guys, kita terusin lagi. Nomor 3. Ini penarikan kesimpulan namanya modus ponen ya. Modus ponen, nanti ada link di deskripsi untuk lihat catatannya. Jadi kalau misalkan ada pernyataan P maka Q, terus P-nya terjadi, maka kesimpulannya adalah Q. Jadi ini adalah premis 1 atau yang menjadi syarat. Nah ini adalah kenyataannya. Jadi syarat terjadi P adalah Q. P terjadi. Berarti kan Q terjadi kesimpulannya. Namanya modus ponen. Kita coba jawab soal ini. Ali seorang pelari, misalkan P, maka ia berbadan kekar, ini Q. Ali seorang pelari, berarti kan P lagi nih. Jadi kan sebenarnya sama seperti ini. P maka Q, terus dia kenyataannya P. Syarat P adalah Q. P terjadi, berarti kan Q terjadi. Q itu tadi apa? Q itu berbadan kekar. Jadi dia berbadan kekar, pilihannya adalah C. Oke guys, kita lanjut lagi.
Sebelum menjawab ini, ada sedikit konsep yang harus kita kuasai. Ini tentang setara ya, sama atau setara. Kalau nanti ada pernyataan P maka Q, maka nilai kebenaran ini samanya dengan dua kemungkinan. Yang pertama samanya dengan kontraposisi. Jadi posisinya dikontrakan, dibalikkan, jadikan Q maka P. Posisinya dibalik, terus kasih negasi. Itu dia kontraposisi. Nilai kebenarannya sama juga nanti dengan ekivalen. Kalau ini cara menghafalnya, kiri kita tambah negasi, panah jadi atau, kanan tetap. Ya. Jadi nilai kebenaran P maka Q sama nanti dengan ini, sama juga dengan yang ini. Oke? Kita coba menjawabnya. Jika seorang dermawan, kita misalkan P, maka ia disenangi masyarakat adalah R. Jika dia seorang kaya, kita misalkan di sini Q ya, boleh Q. Tidak disenangi masyarakat berarti kan negasi R. Oke, kita coba buatkan P maka R, terus Q maka negasi R. Kita mau ke silogisme, berarti kan coretnya di sini atau di sini. Jadi supaya nanti sama di sini, ini harus kita balik pakai kontraposisi. Nilai kebenarannya kan posisinya kita balik jadi R maka negasi Q. Bisa ya? Posisinya dibalik terus kasih negasi, terus yang di atas adalah P maka R. Sehingga ini udah sama. Kesimpulannya P maka negasi Q. Apa tadi P? Ia seorang dermawan, maka Q tadi kaya, berarti tidak kaya ya. Kita ini kan kaya. Jadi ia seorang dermawan tidak kaya, pilihannya B. Oke, nomor 5. Sebelum menjawab ini, seperti biasa ada lagi konsepnya sedikit. Namanya ini adalah modus tollens. Jadi modus tollens ini kan pernyataan 1 ini sebagai syarat, pernyataan 2 adalah kenyataannya. Jadi kalau misalkan jika P maka Q, terus kenyataannya tidak terjadi Q-nya. Kesimpulannya kan P juga tidak terjadi. Itu namanya modus tollens. Sekarang kita jawab soal ini. Jika hari Minggu, ini misalkan P, maka Sony lari pagi adalah Q. Sony tidak lari pagi, berarti negasi Q. Berarti kan P maka Q, kenyataannya tidak Q. Berarti kan kesimpulannya tidak P. P itu tadi apa? P itu hari Minggu. Berarti tidak hari Minggu. Kesimpulannya E. Oke? Begitu menjawabnya?